Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Ulama membagi ibadah kurban ke dalam dua jenis, ibadah kurban yang dinazarkan atau wajib, dan ibadah kurban yang tidak dinazarkan atau sunnah. Orang yang berkurban nazar tidak boleh mengambil sedikit pun daging kurbannya. Sedangkan orang yang berkurban sunnah justru dianjurkan memakan sebagian dari daging kurbannya. Orang yang berkurban sunnah berhak memakan maksimal sepertiga dari daging kurbannya. Sebagaimana keterangan, orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dari ibadah kurban yang dinazarkan atau wajib. Tetapi, ia wajib menyedekahkan seluruh bagian hewan kurbannya. Ia memakan, maksudnya orang yang berkurban dianjurkan memakan daging kurban sunnah sepertiga bahkan lebih sedikit dari itu. Orang yang berkurban sunnah hanya boleh mengambil bagiannya maksimal sepertiga. Itu tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurbannya. Ini berlaku bagi kurban nazar dan bukan kurban sunnah. Artinya, orang yang berkurban tidak boleh menjual daging kurban, sebagian dari daging, bulu, atau kulitnya. Maksudnya, ia haram menjualnya dan tidak sah baik itu ibadah kurban yang dinazarkan ataupun ibadah sunnah. Adapun daging kurban sendiri diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin dalam bentuk daging segar. Berbeda dengan akikoh, daging kurban dibagikan dalam kondisi daging mentah, sebagaimana keterangan, orang yang berkurban wajib memberi makan dari sebagian hewan kurban sunnah kepada orang fakir miskin dengan jalan penyedekahan dagingnya yang masih segar. Menjadikan dagingnya sebagai makanan yang dimasak dan mengundang orang-orang fakir agar mereka menyantapnya tidak memadai sebagai ibadah kurban. Yang utama ialah menyedekahkan semua daging kurban kecuali sesuap, 2 suap, atau beberapa suap. Sebagian ulama berpendapat bahwa daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang kaya, dan sepertiga untuk orang yang berkurban. Tapi, ibadah kurban yang utama adalah menyedekahkan semuanya kecuali memakan sedikit daging untuk mendapatkan berkah ibadah kurban. Bagaimana jika bolehkah daging kurban seseorang diberikan pada keluarganya sendiri? Mengingat kurban merupakan bentuk perwakilan dari keluarga. Mengenai hukum membagikan daging kurban kepada keluarga, para ulama memberikan ketentuan yang sama dengan hukum mengonsumsi daging kurban bagi orang yang berkurban, yakni ketika kurban berupa kurban wajib, maka tidak boleh bagi mudhohi dan keluarganya untuk mengonsumsi hewan tersebut. Sedangkan ketika kurbannya berupa kurban sunnah, maka boleh bagi mudhohi dan keluarganya untuk mengonsumsi daging hewan kurban, selama ada kadar daging yang dibagikan pada golongan fakir miskin. Ketentuan hukum ini dapat dilihat dari larangan mengonsumsi daging kurban wajib yang berupa nazar yang disamaratakan secara hukum, baik bagi mudhohi ataupun bagi keluarganya. Dalam kitab Taushi ala Ibni Qasim dijelaskan, orang berkurban dan orang yang wajib ia nafkahi tidak boleh memakan sedikit pun dari kurban yang dinazari, baik secara hakikat atau hukumnya. Larangan mengonsumsi daging kurban ketika berupa kurban wajib bagi keluarga, yang dimaksud adalah orang-orang yang wajib dinafkahi oleh mudhohi, sehingga
Bagi anggota keluarga yang tidak wajib dinafkahi oleh mudhohi, tidak berlaku ketentuan hukum ini. Sebagaimana penafsiran Ahlul Bait menurut Imam Ar-Romli dan Az-Zayadi dalam pembahasan yang sudah disebutkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membagikan daging kurban pada keluarga hukumnya sama persis dengan hukum mengonsumsi daging kurban bagi orang yang berkurban atau mudhohi, yakni ketika berupa kurban sunnah maka boleh bagi keluarganya untuk mengonsumsi daging kurbannya. Sedangkan ketika berupa kurban wajib, maka tidak boleh bagi keluarganya mengonsumsi daging tersebut. Jika terlanjur mengonsumsi, maka wajib mengganti daging yang senilai dengan daging yang telah terlanjur dikonsumsi dan dibagikan kepada fakir miskin. Terlepas dari semua itu, sebaiknya dalam pendistribusian daging kurban, mudhohi lebih memprioritaskan golongan yang betul-betul membutuhkan, seperti para fakir miskin. Sebab fungsi pelaksanaan kurban adalah perwujudan menjalankan perintah syariat, juga agar tampak wujud mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan makanan pada saat hari raya. Jika dianggap pendistribusian sudah merata, baru ia layak untuk mengambil jatah agar diberikan kepada keluarganya. Itulah penjelasan bagaimana cara pendistribusian daging kurban dan hukumnya jika akan dimakan oleh keluarga orang yang berkurban. Semoga bermanfaat ya. Selamat berkurban dan selamat Hari Raya Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.